Oke, halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Di dalam video kali ini kita akan membahas trading plan dan rekomendasi nih untuk 16 April 2026. Oke, sebelum kita lanjut sebentar nih, kita ngopi dulu nih temen ya. Baru bangun tidur banget nih ya. Waduh, mata ini belum melek banget nih temen ya. Kita ngopi dulu sebentar ya. Oke, kita lanjut lagi deh ya. Jangan banyak-banyak deh temen ya. Oke, nah jadi kalau kita lanjut ya. Oke, kita langsung aja deh ya sama harta nih temen ya. Kalian perhatikan baik-baik. Nah, jadi untuk saham harta ini ya, kalau kita perhatikan di daily time frame, nah di weekly time frame dulu deh ya. Nah, di weekly time frame ini dia memang bergerak di dalam trend bullish, teman-teman ya. Dia memang bergerak di dalam trend bullish. Nah, tapi di sini kalau kalian perhatikan ya, di sini ini sudah mulai landai. Nah, kita bisa lihat nih ya, dari mana pergerakan harga sudah mulai merambat nih ya, di dalam area trendnya sudah mulai merambat. Seharusnya kalau memang benar dia kuat trennya ya, ketika dia menyentuh area trennya langsung mantul naik. Seharusnya demikian seperti itu. Nah, tapi di sini kalian perhatikan deh ya, dia ini merambat nih, yang dimana dia memang bergerak bullish tapi pergerakan harga sudah mulai landai. Nah, ini bahaya nih sebenarnya. Kenapa? Karena kalau dia jebol dihantam ke bawah, nah itu dia artinya sudah mulai masuk ke dalam awal permulaan daripada trend bearish. Nah, jadi bagaimana dong Bang cara masuknya? Oke nih, lo perhatikan baik-baik ya. Di sini kalian perhatikan, di sini ada base nih temennya atau sideways nih. Ya, ada base atau sideways. Nah, jadi kalian perhatikan cara masuknya bagaimana. Nah, sebelum kita masuk ke cara entry ini, saya jelasin dulu. Base ini adalah pertukaran supply dan demand, yang dimana kalau dia jebol ke atas meledaknya akan kencang, dan begitu juga sebaliknya. Nah, jadi kalau kalian tanya cara masuk yang paling aman seperti apa, kalian bisa tunggu dia retest nih kak ya. Dia naik kalian gak usah ambil, nanti ketika dia pullback kalian bisa ambil ya. Jadi tenang aja, pasti akan ada retest mah, temannya pasti ada retest mah ya. Jadi nggak mungkin dia jebol langsung lari ke ujung harga, nggak mungkin, pasti akan ada retestnya. Karena apa? Karena kalau misalkan masuk nih pakai metode breakout dia jebol ya, lu nggak ngerti caranya, ada potensi yang namanya false break lo, penembusan palsu ya. Dia jebol, candle selanjutnya langsung dihantam naik ke bawah. Nah itu, nah tapi kalau misalkan dia sudah terbentuk pattern seperti ini, nah ini pergerakan harga sudah jelas ya, dan besar, dia akan ditarik naik nih sampai kemana? Sampai ke area resistance terdekatnya. Nah, kira-kira seperti itu. Ingat sekali lagi, dia bergerak bullish tapi pergerakan harga sudah mulai landai atau lambat. Kalau dia jebol nih temennya area trennya ke bawah, nah itu artinya dia sudah mulai masuk ke dalam awal permulaan daripada trend bearish. Nah, kalian harus hati-hati ya. Jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk, pakai stop lossnya. Kalau kalian ada rencana mau masuk ya seperti itu temennya, lebih baik kalian bisa tunggu ya dia retest sepertinya. Atau ya kalau kalian agresif nih, orang nggak sabaran nih, dia jebol kalian masuk, tapi ingat ya resikonya besar, lo bisa terjadi yang namanya false break. False break itu apa? Penembusan palsu. Dia jebol ke atas, candle selanjutnya langsung dihajar lagi ke bawah ya. Tapi kalau kalian mau menggunakan ya, dia nge-breakout ya nggak apa-apa kalau kalian penasaran, tapi pasang stop lossnya. Oke, kita lanjut lagi kayak untuk sampai GO nih. Nah, untuk sampai GO, oke, dia ini sudah mulai transisi nih kak ya, dari trend bearish menuju trend bullish ya. Karena apa? Karena kita bisa lihat dari trendnya sudah dijebol di ke atas nih temen ya. Dari trennya yang sudah jebol ke atas, dia ini sudah mulai transisi dari trend bearish menuju trend bullish. Nah, jadi kalau saya mau masuk di saham PGO ini bagaimana ya? Saya tidak pernah mau masuk di ujung-ujung harganya, lebih baik saya tunggu dia koreksi ya. Nah, nanti kalau kalian mau tahu nih ketika dia koreksinya sampai mana, bisa kalian ukur pakai Fibonacci nih dari atas ke bawah ya, yang sudah saya jelasin ya di video kelas digitalnya. Nah, nanti kalian bisa tentu ini di rasio 0,5 dan 61,8%. Untuk apa? Untuk kalian entry. Nah, jadi kalau kalian mau entry ya jangan di ujung-ujung harganya, kalian bisa tunggu harganya ini masuk ke dalam area tersebut. Nah, tapi sekarang belum bisa kita tarik pakai Fibonacci. Karena apa? Karena di ujung-ujung harga belum terbentuk yang namanya candle reversal. Kalau misalkan nanti nih ya candle selanjutnya udah muncul nih candle merah seperti ini nih teman ya, candle merah seperti ini, candle pembalikan seperti ini, nah baru bisa lo tarik nih ya dari atas ke bawah. Nanti bisa lo tandain di rasio 0,5 dan 0,618%. Untuk apa? Untuk kalian entry ya. Kalau kalian sudah terlanjur masuk, pakai stop lossnya. Kalau kalian ada rencana masuk, lebih baik tunggu dia koreksi. Karena ingat, harga naik tidak selamanya naik, pasti akan ada yang namanya koreksi. Nah, itu pasti ada temen ya. Oke, kita lanjut lagi nih untuk saham CPRO teman-teman ya, sebentar nih kak. Oke ya. Nah, kalau CPRO ini dia ini masih bergerak dalam trend bearish, ini jelas sekali temen ya. Selagi garis trennya tidak dijebol ke atas ya, trend bearishnya masih valid temen ya. Trend bearishnya masih valid. Jadi kalau kalian tanya arahnya ini bakal kemana ya, besar kemungkinan kalau kalian sudah entry di ujung-ujung harga nih, kalian bisa diseret lagi ke bawah ya. Nah, jadi kan apa nih, kalau perhatikan, inilah yang disebut sebagai false break ya. Dia memang sempat jebol nih ke atas nih daripada trennya, nah, tapi candle selanjutnya bisa langsung masuk lagi. Nah, kalau itu terjadi nih, nanti lu perhatiin ya, kalau nanti candle selanjutnya nih ketika bursa buka ya, dihantam lagi ke bawah dan ditutup di bawah garis kuning ini, nah ini besar kemungkinan lu masih bisa diseret ke bawah ya.
Jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk, bagaimana pakai stop lossnya. Kalau kalian ada rencana mau masuk, bagaimana jangan masuk dulu deh. Nanti kita update lagi untuk saham CPRO teman-teman ya. Mungkin nanti jam 5 sore deh ya di live ya, kita update lagi. Atau kalian bisa request lagi, nanti saya bahas lagi ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham INCF teman-teman ya. Oke, untuk saham INCF, wah ini sih dia memang lagi bergerak bullish nih. Kalau kita perhatikan di daily time frame-nya, dia ini sudah mulai transisi nih kak ya, dari tren bearish menuju tren bullish. Karena apa? Karena garis trennya sudah dijebol ke atas. Sekarang dia sudah mulai berubah nih dari tren bearish menuju tren bullish. Nah, ini ada target sementara bisa kita update lagi nanti ya. Nah, jadi kalau saya mau masuk di saham INCF bagaimana? Ya kalau kalian sering nonton live saya atau kalian sudah belajar di kelas digital, saya tidak pernah mau masuk di ujung-ujung harga. Saya lebih baik tunggu dia koreksi. Ya karena apa? Karena harga kalau naik tidak selamanya naik, teman, pasti akan ada yang namanya koreksi. Pasti ini mah, teman ya. Pasti akan terjadi karena itu adalah sebuah proses yang harus dilalui sebuah market nih. Lu perhatikan aja nih ya. Dia naik nih, temennya, lu perhatikan nih. Dia naik tidak selamanya naik, pasti akan ada yang namanya koreksi. Ya, dia naik tidak selamanya naik, pasti akan ada yang namanya koreksi. Nah, lu bisa ambil ketika koreksi itu terjadi. Nah, seharusnya begitu yang idealnya, teman ya. Nah, jadi bagaimana kalau kan sudah terlanjur masuk ya, sekiranya pasang lah stop loss temen ya, karena lu bisa diseret loh. Seretnya sampai mana nanti bisa kita ukur pakai Fibonacci. Bagaimana caranya? Kalau dia sudah muncul candle reversal, nah kalau memang dia nanti masih lanjut naik ya biarin aja temen ya, biarin aja dia naik. Nah nanti kalau misalkan di ujung-ujung harga sudah muncul candle reversal, baru bisa lu tarik dari atas ke bawah ya. Nanti bisa lu tanding di rasio 0,5 dan 61,8%. Untuk apa? Untuk kalian entry. Nah tapi kalau sekarang belum bisa ditarik temen ya, belum bisa ditarik nih. Jadi kita masih wait and see, masih menunggu nih temen ya. Nah jadi kalau kan sudah terlanjur masuk ya pasanglah stop lossnya temen ya. Kalau udah minus nih, wah sampai 15% atau 10% lebih baik lu cut dulu ya. Kalau minusnya masih 5%, 10% ya masih wajar aja sih. Tapi kalau udah 15%, nah itu udah masuk ya, bahaya tuh temen ya. Apalagi sampai 20%, wah kacau kalian ya. Bisa cut dulu deh ya. Pokoknya jangan lebih dari 10% deh. Itu yang idealnya tuh, yang bagus. Jangan lebih dari 10%. Kalau udah lebih dari 10%, wah itu udah kacau temen ya. Oke, kita lanjut lagi nih untuk saham ERA nih teman ya. Kita lanjut lagi untuk saham ERA. Nah untuk saham ERA juga ya, dia masih bergerak di dalam tren bearish nih kak ya. Coba nih kita perhatikan ya di weekly time frame-nya dulu deh. Nah iya, dia ini masih bergerak di dalam tren bearish. Nah namanya tren bearish nih kak ya, sekali lagi ya saya ingetin, kalaupun dia naik ya, kenaikannya ini cuma sebatas kenaikan sementara. Nah lu jangan FOMO nih. Maka dari itu cek dulu di time frame besarnya. Kalau kalian lihat di daily time frame, memang seolah-olah nih kalau pemula, wah candle hijau saya hajar di atas. Jangan teman ya, lu lihat di time frame besarnya dulu. Kalau di time frame besar jelas sekali dia ini masih bergerak di dalam tren bearish. Jadi selagi garis kuning ini tidak dijebol ke atas, tren bearishnya masih valid. Jadi kalaupun dia naik nih, kenaikan ini cuma sebatas kenaikan sementara, dan setelah itu dia akan lanjut turun lagi nih. Lo perhatikan ya, dia naik cuma sebatas kenaikan sementara, dia lanjut turun lagi ya. Jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk, pakai stop lossnya. Kalau kalian ada rencana mau masuk, jangan masuk lagi ya. Jangan masuk dulu, atau jangan masuk lagi, jangan nambah lagi deh ya, karena dia masih bergerak di dalam tren bearish. Kecuali nih ya, nanti ketika bursa buka dia jebol nih garis kuningnya, nah itu udah beda lagi deh, beda cara, udah beda cerita. Nah tapi selagi garis kuningnya tidak dijebol, tren bearishnya masih valid, dan besar kemungkinan kalian masih bisa diseret ke bawah ya. Nah kalian harus pasang stop lossnya ya. Ingat, jangan lebih dari 10% atau 15%, jangan lebih ya. Bahkan kalau saya pun 5% saya cut ya, ada momentum lain saya masuk lagi. Begitu caranya teman-teman ya. Kalau salah ya salah, jangan ditahan-tahan ya. Kalau lu udah salah, lu tahan-tahan, lu nggak cocok jadi trader. Karena apa? Karena lu masih pakai perasaan. Kalau trader harus tega. Kalau salah ya salah, jangan ditahan-tahan ya. Oke, sebentar. Sebelum kita lanjut lagi nih ke sampai SKT nih, kita ngopi dulu deh. Seret banget nih tenggorokan ya. Waduh, mantep banget nih, teman-teman, seger banget nih ya. Oke, kita lanjut ke sampai SKT. Oke, kita lanjut ke saham PSKT. Nah, PSKT ini sedang bergerak di dalam kondisi sideways kak ya, atau konsolidasi, atau fase distribusi. Nah, jadi kalau kalian tanya cara masuk yang paling aman untuk saham PSKT ini bagaimana? Tunggu pattern seperti ini terbentuk. Kalau kalian sering nonton live saya sih, sebenarnya kalian sudah tahu nih teman ya. Ini cara yang paling aman. Nah, tapi kalau kalian rasa ya pattern tersebut kelamaan, boleh nggak saya masuk di tengah-tengah harga? Boleh ya, tapi dengan catatan pakai stop loss ya. Ingat sekali lagi, sideways ini adalah fase penentu, yang dimana kalau dia turun, dia jebol area supportnya, lu bisa diseret terus makin bawah ya. Nggak pakai stop loss, pakai margin, itu yang saya takutkan ya. Nah tapi kalau kalian bertanya ya, cara yang paling aman ya tunggu pattern seperti ini. Kalau sudah terbentuk pattern seperti ini, nah ini artinya strukturnya sudah mulai jelas nih, pergerakan harga sudah mulai jelas nih, dan dapat dipastikan arahnya akan bergerak bullish atau naik. Nah tapi kalau misalkan main klik-klik di sini aja nggak pakai stop loss ya, dia jebol ke bawah, itu yang bahaya ya, kalian buang-buang duit lagi ya. Nah tapi kalau misalkan kalian penasaran ya, silahkan masuk aja di tengah-tengah, tapi dengan catatan wajib gunakan stop loss yang ketat ya. Kalau di sampai SKT belum ada momentumnya ya, jangan dipaksa
dipaksakan ya, cari saham-saham yang lain dulu teman ya. Kalau dipaksakan bukannya untung malah buntung teman ya. Nah ya kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Jata nih teman-teman ya. Oke, nah sebentar nih. Oke, nah untuk saham Jata juga ya kemarin udah kita bahas juga nih kayak sebelum dia meledak nih di dalam live nih. Kalau kalian sering nonton live saya temen ya, atau kalian sudah nonton nih di update-update sebelumnya ya. Nah jadi ini adalah target kita nih kak ya untuk saham Jata nih, target sementara teman-teman, target sementara, nanti bisa kita update lagi. Nah sekarang kan udah naik nih teman-teman ya. Nah jadi bagaimana? Ingat sekali lagi, kalau harga naik seperti ini jangan pernah lu sekali-sekali lu beli di ujung-ujung harga. Ini bahaya teman-teman ya. Kalau pemula nih biasanya langsung main hajar-hajar aja nih. Jadi lebih baik tunggu dia koreksi kak, tunggu koreksi ya. Kalau misalkan dia lanjut naik bang, gimana bang? Saya nunggu koreksi ya nggak apa-apa teman-teman ya. Ini kan saya bilang ini target sementara nih ya, nggak apa-apa kalau dia naik sampai sini baru dia koreksi ya nggak apa-apa, baru kita masuk nih. Ini target sementara saya bilang teman ya, nanti bisa kita update lagi ya. Jadi kalau saya mau masuk di saham Jata, saya lebih baik tunggu dia koreksi dulu ya. Saya tidak pernah mau masuk di ujung-ujung harganya. Nah nanti kalau misalkan candle selanjutnya nih udah muncul candle merah, baru lu bisa tarik Fibonacci-nya dari atas ke bawah ya. Nanti bisa lu tandain di rasio 0,5 dan 61,8%. Untuk apa? Untuk kalian entry. Nah kalau sekarang belum bisa teman ya, karena belum ada candle reversalnya nih ya. Nanti bisa lu tarik, baru lu bisa entry ini di area tersebut. Nah kalau saya seperti itu, kalau saya masuk di ujung-ujung harga besar, kemungkinan saya bisa diseret ke bawah loh. Nah itu bahayanya teman-teman ya. Jadi jangan ngeliat candle hijau lu FOMO, lo main asal hajar-hajar aja ya. Jangan pernah berpikir wah candle hijau saya hajar di sini harganya akan naik. Iya kalau naik, tapi kalau dia diseret ke bawah itu ya, yang perlu kalian perhatikan adalah harga tidak selamanya naik, pasti akan ada yang namanya koreksi nih. Lo lihat aja nih teman ya. Dia naik ya nggak selamanya naik, pasti akan ada yang namanya koreksi untuk melanjutkan kenaikannya lagi ya. Jadi kalau dia mau naik lebih tinggi ya pasti akan ada yang namanya koreksi. Jadi sabar aja, tunggu koreksi. Kalau kalian sudah terlanjur masuk, pakai stop loss ya, jangan lebih dari 10%, apalagi sampai 15%, jangan ya. Oke, kita lanjut lagi sampai untuk saham NZIA nih teman ya. Nah untuk saham NZIA juga sama ya, dia bergerak di dalam konsolidasi atau sideways nih. Nah, jadi bagaimana ya, tunggu pattern seperti ini terbentuk ya. Kalau kalian rasa, kalian boleh masuk di tengah-tengah harga ya, tapi dengan catatan pakai stop loss ya. Karena ingat sideways ini adalah fase penentu. Kalau dia jebolnya ke bawah, dia akan bergerak di dalam trend bearish. Nah ya, jadi ya nggak mungkin saya jelasin lagi, kalian pasti paham teman-teman ya. Karena kalau kalian sering nonton live saya ya, atau kalian sering nonton update-update selanjutnya nih ya, nah itu kalian paham ya. Oke, kita lanjut lagi untuk Sambul nih teman-teman ya. Oke, nah untuk Sambul ini dia sedang membentuk yang namanya pola descending broadening wedge. Nah pola tersebut memang memberikan dampak kenaikan nih teman ya. Nah tapi apakah pattern tersebut sudah valid? Belum teman ya. Jadi meskipun lu udah tahu nih, oke ada potensi ini baru potensi loh teman ya, membentuk pattern yang namanya descending broadening wedge, dan dia memiliki target kenaikan, dampak kenaikan. Bukan berarti langsung main hajar-hajar aja. Pattern tersebut belum valid. Valid seperti apa? Kalau dia udah jebol nih ya. Kalau dia jebol. Nah tapi kalau dia jebol pun saya tidak langsung main hajar loh temennya, saya bisa tunggu dia pullback ya. Misalkan dia jebol nih ya ke atas ya, saya tidak langsung masuk, saya bisa tunggu dia pullback ya. Karena apa? Karena target atas ini panjang nih, nggak mungkin dia naik langsung lari ke ujung harga ya. Jadi nggak mungkin kalau saya mau masuk pun ya, saya tunggu dia pullback dulu. Saya tidak pernah mau masuk dia jebol ke atas, itu terlalu berbahaya. Ingat, ada potensi yang namanya false break, penembusan palsu ya. Dia jebol ke atas, candle selanjutnya bisa langsung diseret lagi ke bawah. Itu yang saya takutkan ya temen ya. Jadi ingat, dia memang sudah ada potensi yang namanya pola descending broadening wedge, dan dia akan memberikan dampak kenaikan, tapi pattern tersebut belum valid ya, belum valid ya. Kalau belum valid, nah dia bisa langsung diseret tuh nih ke bawah ya, baru mungkin dia bisa naik. Nah ya, jadi lu jangan main asal klik aja. Jadi lebih baik tunggu dia jebol ke atas dulu, nanti ketika dia pullback baru kita bisa masuk. Itu cara yang paling aman ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Telkom. Oke, nah untuk saham Telkom, dia ini masih bergerak di dalam trend bearish. Nah, jadi pada intinya selagi garis kuningnya tidak dijebol ke atas, trend bearish masih valid. Jadi kalaupun dia naik nih, teman-teman, kenaikannya ini cuma sebatas kenaikan sementara aja. Dan setelah itu ketika dia kena trend dia akan turun lagi ya. Nah, jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk, pakai stop loss ya. Kalau kalian ada rencana mau masuk, jangan masuk teman-teman ya. Kecuali nih ya, nanti ketika bursa buka nih, dia jebol nih, garis kuningnya dijebol ke atas, dihantam ke atas. Nah, itu udah beda lagi, beda cara, beda cerita. Nah, tapi untuk saat ini, untuk saham Telkom ini masih bergerak di dalam trend bearish. Kalau kalian sudah terlanjur masuk, pakai stop lossnya ya. Kalau kalian ada rencana mau masuk, jangan masuk. Oke, kita lanjut lagi untuk saham BP. Nah, untuk saham BP juga ya, kemarin udah kita jelasin juga berkali-kali teman ya. Jadi kalau kakak tanya nih ya, kakak ini harus di keep dulu atau gimana nih, kalian perhatikan baik-baik nih ya. Ini kan misalkan nih ada potensi turun. Nah, ini juga belum valid sebenarnya dia turun atau tidak. Lu bisa tunggu dulu nih nanti. Kalau candle selanjutnya ditutup lagi berwarna merah atau
candle berwarna merah lagi, nah itu baru ya kemungkinan besar dia akan turun. Nah kalau dia terkonfirmasi lagi berwarna candle hijau, nah itu kemungkinan dia lanjut naik lagi temennya untuk saham BP ya. Jadi ini belum pasti ini dia akan turun ya, karena kita harus menunggu nih candle selanjutnya. Nah ini contoh nih, kalau candlenya cuma merah satu lalu terkonfirmasi lagi oleh candle hijau seperti ini nih, candle merah satu, candle hijau lagi, ya kemungkinan dia masih akan lanjut naik lagi teman ya. Nah tapi kalau misalkan nanti dia terkonfirmasi candle berwarna merah, baru ya potensi besar ya akan turun dulu. Nah jadi bagaimana ya, kalau kalian trader nggak boleh minus 10-15% temen ya. Yang saya takutkan apa, dia turun sampai sini temen ya. Ingat, sampai sini pun kita harus nunggu konfirmasi dulu baru kita entry ya. Kalau dia turun sampai sini ya, lalu dia lanjut jebol ke bawah, itu yang bahaya ya. Jadi batasin lah temen ya. Kalau udah minus lebih dari 15%, nah itu lebih baik cut dulu ya. Nanti kalau ada momentumnya lagi masuk lagi kak ya, seperti itu temen ya. Jadi kalau trading memang seperti itu teman ya. Minus tidak boleh lebih dari 15% ya. Bahkan kalau saya pun 5% ya. Saya cut loss, ada momentum saya masuk lagi ya. Jadi ingat mentalitasnya harus apa? Harus tega, jangan ditahan-tahan. Kalau salah ya salah ya, jangan ditahan-tahan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, teman-teman, saya Ridho Shihab pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi dulu teman-teman ya.